warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin atasan menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Akila Tuki Bintang Pramaswari, notar 2503046 dari kelas manajemen transportasi jalan 1C, program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan, Politeknik Transportasi Darat Bali. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang VOT atau yang disingkat dengan Value of Time. Jadinya di sini tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dasar ekonomi pertemuan 10. Di sini saya juga akan menjelaskan dengan bahasa sederhana yang dari umur 1 sampai 15 tahun paham. Jadi sederhananya itu value of time atau VOT adalah nilai dari waktu seseorang. Bayangin aja nih kalau kita terjebak macet 1 jam di jalan. Waktu itu sebenarnya bisa aja kita pakai nih untuk belajar, istirahat, ataupun aktivitas lainnya yang lebih bermanfaat. Karena itu, waktu dianggap memiliki nilai ekonomi atau bisa dihitung menjadi uang. Misalnya, ada driver ojek online yang biasanya mendapatkan beberapa penumpang nih dalam 1 jam. Tapi karena dalam kondisi itu macet, dia kehilangan mendapatkan penumpang. Dan otomatis penghasilannya kan pasti berkurang nih. Nah, maka dari itu konsep waktu itu sangat berharga bagi setiap orang. Kalau kita pikir-pikir nih, kalau kita mengalami kerugian waktu nih, pasti kita juga bakal rugi kan? Misalnya kita sebagai mahasiswa bisa telat masuk kelas karena kantor dan distribusi barangnya juga menjadi lebih lama. Kalau terjadi terus-menerus dalam ribuan orang, kerugian ini tuh bisa besar banget. Maka di materi ini, waktu itu dianggap menjadi nilai ekonomi banget. Pada materi ini juga, kita menggunakan metode wage rate average, yaitu artinya nilai waktu yang dihitung berdasarkan upah per jam. Rumusnya yaitu value of time sama dengan UMP dibagi jumlah jam kerja per bulan. Dari data pada modul digunakan UMP di Bali tahun 2024, kemudian dibagi 173 jam kerja, penghasilannya sekitar 15.687.000. Selanjutnya itu ada juga istilah passenger hours atau PH. Passenger hours adalah total waktu yang hilang dari seluruh penumpang akibat kemacetan. Rumusnya dari itu adalah volume kendaraan dikali akupansi dikali tundaan. Volume kendaraan berarti jumlah kendaraan yang lewat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari okupansi. Okupansi yaitu jumlah orang di dalam kendaraan. Sedangkan tundaan waktu keterlambatan akibat macet. Nah, di sini ada hal-hal penting yang nggak semua orang itu memiliki jumlah penumpang yang sama. Motor biasanya hanya membawa 1 sampai 2 orang, walaupun terkadang bisa sampai 3 orang atau tericeng 4 orang, 5 orang. Terus mungkin mobil juga di dalam satu mobil itu cuma ada 1 orang, 2 orang, 4 orang, tergantung dari isi kendaraan tersebut. Bus juga bisa 1, supirnya doang, terus bisa 4, 5. Karena itu ketika kita mengendarai bus terus kena macet, kerugian waktunya juga lebih besar karena banyak orang ikut berdampak.
Itulah kenapa transportasi umum sangat penting dalam mengurangi kemacetan. Pada studi kasus kali ini, saya akan membahas tentang 780 motor per jam, 300 mobil pribadi, 96 bus atau angkot, dan 24 kendaraan barang. Kemudian terdapat tundaan tambahan sebesar 135 detik akibat kemacetan, atau sekitar 2 menit lebih ya. Passenger hours sebesarnya sekitar 106,9 PH per jam. Setelah itu, passenger hours dikalikan dengan value of time sebesar 15.687, sehingga diperoleh sekitar 1,6 juta per jam. Nah, itu kerugiannya 1,6 juta per jam. Bayangkan aja, akibat kemacetan bisa mencapai lebih dari 2 miliar per tahun. Itu akibat kemacetan yang terjadi. Kemacetan bukan cuma bikin capek dan emosi aja nih. Terus masyarakat itu membuat kehilangan uang dalam jumlah besar. Nah, materi ini juga dijelaskan tentang solusi untuk mengurangi kerugian tersebut. Salah satunya adalah optimasi APIL atau peraturan lalu lintas berdasarkan ATCS. Kalau dianalogikan, APIL itu seperti guru yang mengatur antrian siswanya. Kalau pengaturnya berantakan, antriannya juga pasti panjang. Tapi kalau diatur dengan baik nih, semua kendaraan itu pasti bisa bergerak lebih lancar. Sebelum dilakukan optimasi tundaan, kendaraan mencapai 180 detik. Setelah dilakukan pengurangan ulang, lampu lalu lintas tundaan turun menjadi 80 detik. Artinya masyarakat bisa menghemat waktu perjalanannya. Karena tundaan itu, berkurangnya kerugian ekonomi masyarakat juga ikut turun menjadi sekitar 521 per tahun. Jadinya nih dari 2 miliar terus berturun jadi 521. Nah, itu tuh banyak sekali, sekitar 1,5 miliar gitu per tahun. Itu dapat kita keuntungan bukan kerugian. Selanjutnya itu kita hitung BCR atau benefit cost ratio. Rumusnya adalah manfaat dibagi biaya intervensi. Biaya intervensinya itu sebesar 500 juta per tahun. Dan hasil BCR yang diperoleh adalah 298. Artinya, setiap 1 rupiah, bukan 1.000, yang dikeluarkan pemerintah menghasilkan manfaat sebesar 2,98 bagi masyarakat sekitar. Karena nilai BCR lebih dari 1, maka kebijakan tersebut dianggap layak secara ekonomi. Namun, model ini juga memiliki keterbatasan karena nilai waktu setiap orang membenarkan berbeda-beda. Contohnya itu, nilai waktu seseorang pengusaha nih. Pengusaha, dokter, mahasiswa, atau pelajar tentu tidak sama kan, waktunya itu pasti berbeda. Tetapi pada materi ini digunakan nilai rata-rata agar perhitungan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Dari materi ini saya memahami bahwa transportasi bukan hanya tentang kendaraan dan jalan saja, tetapi juga berkaitan dengan waktu, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Jadi saya mau ngejelasin kesimpulan dari video saya kali ini. Kesimpulan dari materi ini itu, kemacetan itu dapat dihitung menjadi kerugian ekonomi menggunakan konsep value of time. Selain itu, pengaturan lalu lintas yang baik dapat mengurangi kerugian masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi yang besar. Sekian pemaparan materi dari saya.
Apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bye-bye.